Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cindan, stambuk F55119064. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul API Gateway Microservice dari mata kuliah API. Pada materi ini, saya akan membahas tentang microservice, API Gateway Microservice, lalu keunggulan API Gateway Microservice. Nah, pertama yaitu microservice. Microservices adalah sebuah pendekatan untuk mengembangkan aplikasi dengan rangkaian service-service yang kecil, yang mana setiap service berjalan pada prosesnya sendiri-sendiri. Setiap service dapat berkomunikasi dengan mekanisme yang ringan. Tiap-tiap service yang dibuat harus mengenkapsulasi data dengan logika bisnis yang beroperasi pada data itu sendiri, dan hanya dapat diakses melalui Published Service Interface. Microservice memiliki sejumlah keunggulan. Beberapa keunggulan dari arsitektur microservice ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Keunggulan pertama yaitu microservice memberikan fleksibilitas bagi developer untuk menentukan tools yang akan digunakan untuk mengimplementasikan sebuah service tanpa harus memaksakan tools tersebut untuk digunakan pada service-service lainnya. Hal ini sangat memungkinkan karena antara satu service dan service lainnya tidak tightly coupled, atau bisa dibilang digabungkan dengan erat. Komunikasi antara satu service di microservice dengan service lainnya umumnya dilakukan via messaging atau web service. Keduanya bisa diimplementasikan dengan menggunakan teknologi yang berbeda. Keunggulan selanjutnya adalah microservice memungkinkan tim splitting dilakukan dengan mudah. Satu tim yang menangani sebuah microservice bisa dengan mudah memisahkan dari tim lainnya karena mereka tidak berbagi code base dan hanya terikat dengan interface yang didefinisikan di dalam service-service tersebut. Keunggulan selanjutnya adalah memisahkan fungsionalitas dalam service-service terpisah menjadi service-service tersebut terisolasi satu sama lain. Dengan kata lain, risiko dan problem dalam satu service akan lebih mudah dilokalisir. Termasuk di dalamnya adalah permasalahan dengan legacy system atau sistem warisan. Keunggulan selanjutnya adalah microservice memungkinkan pembedaan profil satu service dengan service lainnya, terutama yang berhubungan dengan scaling up. Pembahasan selanjutnya adalah API Gateway Microservice. API Gateway adalah aplikasi yang bertugas sebagai gerbang dari luar ke dalam, yang mana luar adalah akses dari internet dan dalam adalah aplikasi microservice. API Gateway bertugas sebagai proxy server ke semua aplikasi microservices. Aplikasi microservice hanya bisa diakses dari luar melalui API Gateway. Seperti inilah contoh dari API Gateway Microservice, yang dimana ketika user mau mengambil data dari semua microservice, maka user melalui internet terlebih dahulu harus melewati API Gateway, yang dimana di sini microservice
itu ada shopping cart, shipping, inventory, recommendation, order, review, product catalog. Yang dimana bisa kita lihat ini berarti adalah API gateway dari aplikasi atau web online shop. Selanjutnya adalah keuntungan atau keunggulan API gateway microservice. Yang pertama adalah lebih aman karena hanya memiliki satu gerbang atau satu jalur dari klien ke aplikasi microservice. Seperti pada contoh tadi, ini user melalui internet, lalu hanya memiliki satu jalur melalui API gateway. Lalu API gateway ini akan menuju ke microservice. Service tidak perlu mengimplementasikan proses autentikasi. Cukup dilakukan di API gateway. API gateway juga bisa digunakan sebagai load balancer. Bisa digunakan sebagai rate limiter. Lalu keunggulan lainnya bisa digunakan sebagai pengaman sehingga error dari server tidak terekspos. Pembahasan selanjutnya adalah contoh API gateway. Di sini saya hanya memberikan 3 contoh, yaitu ada Nginx, Kong, Apache, HTTPD. Nginx adalah software web server yang open source. Ketika pertama kali dirilis, Nginx hanya berfungsi sebagai HTTP web serving saja. Namun sekarang software tersebut juga berperan sebagai reverse proxy, HTTP load balancer, dan email proxy untuk IMAP, POP3, dan SMTP. Nginx secara resmi diperkenalkan pada bulan Oktober tahun 2004. Kreator atau pembuat software ini adalah Igor Sysov yang berasal dari Rusia, yang memulai proyeknya di tahun 2002 untuk menjawab permasalahan C10K problem. C10K problem sendiri digambarkan sebagai sebuah tantangan yang dihadapi server ketika harus mengelola 10.000 koneksi di waktu bersamaan. Hingga saat ini jumlah koneksi yang dikelola web server terus bertambah. Karena itulah Nginx menawarkan arsitektur yang event-driven dan asinkron. Adanya arsitektur ini menjadikan Nginx sebagai salah satu server yang kecepatannya dan skalabilitasnya dapat diandalkan. Karena kecepatan dan kemampuannya dalam menangani jumlah koneksi yang banyak, layanan Nginx kerap digunakan oleh website yang traffic yang tinggi. Beberapa contoh dari website tersebut adalah Google, Netflix, GitHub, Adobe, Cloudflare, WordPress.com, dan masih banyak lagi. Lalu Kong. Kong adalah open source API gateway yang digunakan untuk orkestrator microservice yang menyediakan fleksibilitas sebagai abstraction layer. Kong ditulis dengan bahasa pemrograman Lua yang berjalan di atas Nginx. Ketika kita membangun aplikasi mobile, web, atau IoT misalnya, maka Kong akan bertindak sebagai API gateway untuk berkomunikasi dengan service internal yang kita bangun. Sehingga fitur seperti logging, authentication, rate limiting, caching, transforming, dan load balancing akan ditangani oleh Kong, dan kita tidak perlu membuatnya sendiri untuk
setiap service yang kita bangun. Dengan adanya Kong, pada saat pengembangan aplikasi kita bisa fokus dengan fitur utama saja, termasuk akan mempermudah klien karena klien-klien akan berhubungan dengan entry point-nya saja. Lalu ada Apache HTTPD. Server HTTPD Apache atau server web www Apache adalah server web yang dapat dijalankan di banyak sistem operasi yang berguna untuk melayani dan memfungsikan situs web. Protokol yang digunakan untuk melayani fasilitas web www ini menggunakan HTTP. Apache memiliki fitur-fitur canggih seperti pesan kesalahan yang dapat dikonfigur, autentikasi berbasis basis data, dan lain-lain. Apache juga didukung oleh sejumlah antarmuka pengguna berbasis grafis atau GUI yang memungkinkan penanganan server menjadi mudah. Apache merupakan perangkat lunak sumber terbuka, dikembangkan oleh komunitas terbuka yang terdiri dari pengembang-pengembang di bawah naungan Apache Software Foundation. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.